Ya, jadi teman-teman, kita akan melihat antara peluang dan bahayanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan ini tidak bisa kita tutup mata di sini, tapi kita hanya bisa berpikir bagaimana caranya juga menggunakan WhatsApp dengan bijaksana. Tapi saya sudah mengalami dengan adanya bahaya WhatsApp ini, makanya saya buatkan video untuk teman-teman semua. Nah, video ini nanti terbagi dua, yang video fullnya ada di YouTube dan mungkin teman-teman juga lihat video cuplikannya ada di website yang lain ya. Jadi ini saya buat judulnya peluang dan bahaya aplikasi WhatsApp dan seluler. Seperti di gambar ini. Jadi kalau di gambar ini ada icon WhatsApp dan seluler, saya gambarkan seperti itu. Nah, lalu apa peluangnya dan apa bahayanya? Nah, kalau peluang dan bahayanya tentunya akan kita pelajari. Namun sebelumnya, saya awalnya nggak percaya dengan hal ini, tapi dengan adanya pengalaman, saya pernah mengalami tentang WhatsApp ini, maka saya mencoba membuatkan video ini. Video ini punya dua hal, satu kelebihan, satu kekurangan. Nah, tergantung kita mau memanfaatkan di posisi yang mana, gitu. Jadi bahaya dan peluangnya apa? Nah, di sini ada, kita kembali ke layar ini. Ini antara panah ke seluler dengan panah ke WhatsApp itu ada jeda di sini. Nah, peluangnya nanti di sini, tapi bahayanya juga di sini. Seperti itu ya. Peluangnya di sini, bahayanya juga di sini. Oke, lalu dua hal yang berisian itu apa? Ini maksudnya. Nah, WhatsApp itu jika tidak waspada menggunakan data, maka data lalu lintas dari pengguna WhatsApp itu akan pindah ke orang lain. Itu bahayanya. Nah, kalau kita tidak hati-hati maka akan mengalami itu. Data kita akan pindah ke orang lain. Kenapa bisa begitu ya, nanti di video bagian belakang. Lalu peluangnya, kalau kita menemukan caranya menggunakan WhatsApp ini, ini bukan untuk jualan ya. Nah, kalau jualan udah pastilah ya, jualan pakai WhatsApp ya, atau bisnis yang lain. Nah, tapi kalau kita bisa memanfaatkan di bagian tadi, maka akan membantu kita mendapatkan miliaran dolar, gitu, atau cuan seperti itu ya. Nah, ini di sini letaknya. Sekarang itu kondisinya WhatsApp itu untuk ID atau nomor profilnya itu menggunakan nomor seluler atau nomor telepon biasa. WhatsApp kondisinya masih seperti itu. Jadi misalkan saya beli nomor atau kartu SIM seluler, nah itu kan ada nomornya. Nah, nomornya saya pakai juga untuk jadikan nomor WhatsApp, alamat WhatsApp. Jadi ini artinya WhatsApp masih bergantung dengan nomor seluler, gitu. Jadi nggak tahu ya pihak kerjasamanya dari WhatsApp dengan seluler, tetapi di sini letaknya. Letaknya itu WhatsApp masih bergantung dengan nomor seluler. Beda ya kalau misalkan WhatsApp alamat atau ID-nya menggunakan email misalnya gitu, atau KTP misalnya, beda ya. Tapi ini masih menggunakan seluler. Ya ada aplikasi yang lain misalnya kayak Telegram dan yang lain sebagainya. Tapi sekarang fokus membahas ke WhatsApp. Nah, dengan adanya kebergantungan WhatsApp dengan nomor seluler, nah ini letaknya. Letaknya di sini nanti yang akan kita bahas. Nah, bahayanya makanya segera antisipasi sebelum Anda atau teman-teman semua mengalami dan menyesal. Seperti saya, untungnya sih saya sudah gerak cepat ya. Jadi saya langsung bisa mengamankan data-data saya. Tapi ada orang lain yang mengalami datanya berpindah ke saya, data rahasianya gitu, itu berpindah ke saya gara-gara WhatsApp, gara-gara nomor seluler gitu. Nah, ini masalahnya di sini. Kan tadi WhatsApp masih bergantung ya dengan nomor seluler. Jika nomor seluler itu mati total, artinya tidak bisa diperbaiki di layanan seluler. Kalau di Telkomsel bisa Grabari atau nomor yang lain ke kantor masing-masing,
Jika nomor seluler itu mati, masalahnya adalah nomor WhatsApp-nya masih aktif. Jadi kalau ditelepon menggunakan pulsa biasa atau seluler, itu nggak bisa dihubungi nomor tersebut. Tetapi kalau dihubungi melalui WhatsApp, itu masih bisa. Artinya, di sini jedanya mulai kelihatan. Kalau WhatsApp-nya masih aktif dan selulernya mati, maka artinya adalah akan ada peluang masalah di situ. Akan ada masalah, peluang jadi masalah ya. Akan ada masalah di situ. Masalahnya kenapa masalahnya? Yuk kita bahas. Kalau nomor seluler itu mati, maka pihak seluler sini akan mendaur ulang, recycle ya, recycle, mengaktifkan ulang dalam bentuk SIM yang berbeda, tetapi nomornya sama, ID-nya sama, dan nomor itu kembali aktif. Kemudian begitu nomor itu aktif, itu akan diedarkan atau dipasarkan, bisa juga dijual, dirilis, di launching gitu ke pasaran. Nah begitu di launching ke pasaran, belum tentu nomor yang dijual tadi berada di daerah si pengguna WhatsApp sebelumnya. Nah ini WhatsApp nomor 1 ini saya ibaratkan WhatsApp sebelumnya. Nah bisa jadi nomor yang dijual ulang tadi, dibuat ulang, dipasarkan ke daerah yang berbeda gitu. Artinya ada peluang untuk dibeli orang lain, menjadi nomor selulernya, nomor SIM-nya orang lain, dan orang lain tersebut bisa mengaktifkan WhatsApp. Begitu. Nah, jika pengguna baru ini menggunakan WhatsApp menggunakan nomor yang sama, maka data yang dari WhatsApp sebelumnya itu otomatis akan pindah ke WhatsApp berikutnya. WhatsApp kedua atau WhatsApp ketiga dan keempat kalau memang dipasarkan ke lain tempat yang jauh gitu. Tapi ini saya ibaratkan 2. Artinya data yang ada di WhatsApp 1 akan terambil alih oleh pengguna WhatsApp berikutnya. Nah, ini saya mengalami. Saya posisinya di sini awalnya. Karena saya menyadari ini, saya belum buat video waktu itu. Saya menyadari bahwa nomor seluler saya udah mati. Ya, bahwa nomor seluler saya udah mati di sini tadi. Di sini nomor seluler saya udah mati, maka saya segera membeli nomor seluler yang baru karena saya urus ke Grapari waktu itu kan nomor saya Telkomsel. Itu udah nggak bisa karena udah sangat terlambat sekali untuk mengurus itu. Udah lama saya nggak isi pulsa, lupa. Nah, karena saya menyadari itu, saya segera beli nomor baru. Nah, setelah beli nomor baru, maka WhatsApp saya segera saya ganti nomor baru gitu. Ganti nomor kan ada di WhatsApp ya, teman-teman bisa lihat tutorialnya. Langsung ganti nomor. Nah begitu saya udah ganti nomor, maka data tadi, maka saya akan mengaktifkan WhatsApp ini dengan nomor yang saya yang baru. Nah ternyata nomor yang saya beli tadi dari pasar tadi itu masih dipakai jadikan alamat atau nomor kontak WhatsApp orang lain gitu. Karena kondisinya seperti itu, maka otomatis data orang yang ada di WhatsApp pertama, pengguna pertama, langsung beralih ke saya gitu. Datanya masuk ke saya gitu. Nah orang yang pengguna tadi, karena nomor selulernya dia udah mati, terus akhirnya saya beli di pasaran karena diedarkan ulang, maka dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa minta kembali nomornya, data-datanya nggak bisa diminta kembali. Jadi siapapun yang menghubungi nomor yang sama tetapi bermaksud ke pengguna pertama, itu tidak bisa. Orang yang menghubungi tidak bisa. Maka orang yang menghubungi akan terhubung ke saya, tidak akan terhubung ke pemilik sebelumnya. Makanya nih, jika pengguna baru mengaktifkan WA dengan nomor yang sama, maka data akan terambil alih. Karena saya punya hak, karena saya udah beli kartu yang baru, meskipun kartu yang baru tadi nomornya, digit nomornya masih dipakai WhatsApp orang lain. Tapi saya punya hak, karena saya punya nomor SIM-nya. Nah, di sini ceritanya panjang ya waktu itu. Akhirnya orang dari sini menghubungi saya, gitu.
Karena banyak komplain dari teman-temannya, karena nomornya nggak bisa dihubungi dan foto profilnya berubah, akhirnya pemilik pertama itu menghubungi saya dan mau minta ulang kartu itu tadi. Ya sebenarnya itu sudah jadi hak saya berhak untuk menolak itu. Dan orang pemilik pertama akan kehilangan data, dan kemudian ya resiko ya pasti beberapa rahasia mungkin kalau ada akan masuknya ke saya. Ya untungnya saya itu gerak cepat di situ. Gerak cepat beli kartu ulang gitu sebelum data saya tersedot orang lain dengan kasus yang seperti ini. Nah, karena tadi ceritanya sesuai pengalaman, akhirnya orang hubungi saya minta kartunya lagi. Padahal nomor seluler ini juga saya daftarkan ke akun-akun digital yang lainnya. Maka butuh proses untuk mengubah nomor. Maka orang yang pemilik pertama tadi mau ganti rugi biaya itu semua ke saya. Dengan sekian ribu dia ganti transfer ke saya. Akhirnya saya mengalah untuk membeli kartu baru lagi. Dan bersyukurnya kartu baru yang saya aktifkan kembali tidak terhubung dengan WhatsApp sebelumnya atau WhatsApp orang lain. Ya, di situ. Jadi saya beli kartu barunya 2 kali akhirnya. Gitu. Nah, ini ceritanya masih panjang nih dengan pemilik sebelumnya, tapi saya lewati dulu aja ya, karena ceritanya masih panjang. Kita kembali ke sini. Nah, bahayanya ini, data yang tersedot tuh ini. Grup-grup yang ada di WA pengguna pertama, itu akan masuk di pengguna kedua. Jadi semua grup WA dari sini akan berpindah ke sini. Nah, ini tadi posisi saya. Jadi grup pengguna orang pertama tadi masuk di HP saya semua. Gitu. Semua chatnya, semua bentuk telepon atau apa, berita-berita masuk ke saya. Misalkan toh itu ada grup keluarga dan mengirim misalkan nomor rekening dan lain sebagainya, password email dan lain sebagainya, maka masuknya ke saya. Tapi untungnya waktu itu cuman WhatsApp biasa ya data pendidikan dan sebagainya. Dan ini masuk ke saya waktu itu. Tapi karena saya nggak punya niat untuk yang lain-lain, ya maka saya biarkan aja begitu. Ya saya hanya ngelihat dulu. Nanti suatu saat saya akan keluar. Gitu. Hanya ngelihat grupnya seperti apa, gitu, dan saya akan keluar. Dan itu bukan salah saya sebenarnya karena saya punya hak untuk nomor itu tadi. Nah yang kedua, chat dari teman-teman tadi masuk ke pengguna WhatsApp kedua. Semua chatnya masuk seperti yang saya sebut. Nomor kontak dari anggota grup juga akan peluang tersedot oleh pengguna kedua. Nah, saya juga punya kesempatan atau punya hak juga untuk mengambil nomor kontak grup dari sini yang pindah ke saya. Saya save semua gitu misalnya. Tapi dengan artian positif ya. Membangun kekeluargaan, jaringan gitu, atau maksudnya teman gitu ya, bukan untuk yang negatif. Gitu. Berikutnya akun bisnis di WA sebelumnya, akun bisnis di sini akan berpindah ke sini. Atau kemungkinan akun bisnis di sini akan mati. Gitu, akan terhapus atau nggak bisa dipakai lagi sama dia, artinya katalognya, email-emailnya, semua produk-produknya akan hilang atau tersedot ke saya. Misalnya kalau saya posisi saya di sini, atau tersedot yang kedua ini. Nah itu, maka sampai di situ. Nah, jika demikian, maka ini adalah hal yang sangat serius. Ini bahayanya di sini, WhatsApp. Tapi beberapa aplikasi yang lain sebenarnya ya punya bahaya yang mirip-mirip begini. Jadi pengguna WhatsApp bukan berarti teman-teman terus nggak pakai WhatsApp lagi, tetapi coba bijaksana menggunakan WhatsApp, menggunakan nomor seluler. Nah, lalu peluangnya apa nih peluangnya? Nah, peluangnya silakan segera dimanfaatkan ya sebelum orang lain terlebih dahulu memanfaatkan. Sebenarnya saya bisa memanfaatkan peluang ini. Cuman ternyata saya belum ada waktu dan belum mau mengembangkan ke situ. Tapi biarkan ide ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kalau video ini ditonton oleh orang-orang IT, pembisnis, ya ini bisa jadi cuan miliaran dolar, bahkan triliunan. Ya, kalau nanti yang lihat video ini bisa memanfaatkan peluang ini, ya bagi-bagi hasil lah. Bisa hubungi saya di akun Instagram saya ya.
DM. Ya bagi-bagi hasil ya, karena kan ide kan bisa mahal harganya ya sebenarnya. Oke, kita lihat peluang emasnya apa. Peluang emasnya adalah ini. Karena ada jeda antara nomor seluler dengan nomor WhatsApp, atau WhatsApp masih bergantung dengan nomor seluler, peluangnya adalah kita bisa membuat sistem yang menolong atau menjadi solusi atau memecahkan masalah di sini. Sistemnya adalah setiap nomor seluler mati, maka nomor WhatsApp mati. Itu sistemnya, salah satunya ya. Atau setiap nomor WhatsApp yang nomor selulernya diaktifkan kembali dan orang kedua menggunakan, maka datanya tidak diambil alih. Itu sistem yang kedua, pilihan kedua. Mau tinggal pilih yang mana? Otomatis akun WhatsApp-nya mati karena nomor selulernya mati, atau karena nomor selulernya udah diaktifkan lagi terus buat ulang, kemudian bikin WhatsApp dengan nomor yang sama, maka WhatsApp yang nomor 1 ini tidak bisa terambil alih, artinya terkunci gitu. Tetapi tetap bertabrakan karena nomornya sama nantinya ya. Atau pilihan yang ketiga adalah nomor yang digunakan daur ulang tidak bisa untuk membuka akun WhatsApp berikutnya. Nah, ini peluangnya di sini. Sistemnya ini, bangun sistemnya ini. Setelah sistemnya terbangun, artinya keamanan terjamin. Setelah keamanan terjamin, pengguna WhatsApp ini keamanannya terjamin, data pribadinya terjamin, atau tidak adanya data bocor, maka orang akan nyaman, pengguna WhatsApp akan nyaman. Gitu. Nah, ini kalau pemilik perusahaan WhatsApp lihat video ini, bisalah bagi-bagi jaringan ke kita, bagi-bagi peluang ke kita ya. Karena kita tolongin nih sistemnya ya. Kelemahan-kelemahan WhatsApp kita tolongin di sini nih, kita kasih tahu. Nah, setelah pengguna nyaman, maka ini bisa dikonversikan ke cuan, ke pendapatan, gitu ya. Orang yang memakai sistem ini maka harus bayar, asal ngomongnya gitu. Sini customer pengguna WhatsApp yang mau memakai sistem yang aman, maka dia harus bayar, gitu, ke pembangun sistem, perusahaan sistem. Atau pihak WhatsApp-nya bayar ke sistem ini dan akhirnya diakuisisi oleh WhatsApp. Begitu. Jadi banyak peluang di sini. Teman-teman bisa memanfaatkan yang mana? Bisa ya, tapi garis besarnya di sini sistem jembatan ini. Nah, inilah peluangnya. Ya. Sekarang cara pencegahannya sebagai pengguna. Nah, sebagai pengguna cara pencegahannya adalah supaya data Anda tidak beralih atau tidak bocor, ya pertama cek masa aktif kartu seluler, kartu SIM tadi cek secara berkala. Kalau habis pulsanya segera diisi, gitu. Isi pulsa dengan rutin, kemudian segera ke kantor layanan resmi jika nomor Anda mati secara selulernya, gitu. Tapi kalau udah kadaluarsa ya udah nggak bisa tertolong seperti punya saya tadi. Berikutnya, segera ganti nomor WhatsApp baru sebelum nomor WhatsApp yang lama dibuat ulang oleh perusahaan seluler dan dipakai oleh orang berikutnya. Gitu. Itu cara pencegahannya. Kemudian manfaatnya yang bisa dikerjakan di sini, atau teman-teman kalau pembangun bisnis, orang-orang IT, orang programmer ya, bisa buat kerjasama dengan orang IT yang lain atau perusahaan yang lain untuk membangun sistem pengamanan tadi dan juga sistem konversi dari keamanan menjadi cuan, gitu ya. Jadi ini sama-sama diuntungkan, sama-sama diberi keamanan. Seperti itu. Nah, videonya sampai di situ dulu. Sebenarnya masih panjang ya, tapi sampai sini dulu. Teman-teman mau dibuatkan video apa lagi? Jika memang video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang lain, ke keluarga teman-teman, ke teman-teman pengusaha yang lain, supaya akun-akun WhatsApp bisnis bisa aman, terkendali. Dan kalau teman-teman mau dibuatkan video yang lain, bisa chat ya, atau di kolom komentar ya. Semoga saya bisa membuatkan videonya, ataupun pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya membuat video ini dengan tujuan pertama karena memang saya nggak mau orang lain mengalami hal yang sama
datanya bocor atau datanya beralih ke yang lain. Kalau yang orang-orang biasa ya wajar ya, maksudnya nggak ada bisnis ya, nggak ada grup-grup besar kuliah atau apa. Tapi kalau yang orang-orang yang memang punya grup-grup yang penting begitu kan sayang banget gitu. Oke, jangan lupa share ke yang lain.